Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alino dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan. Oke, saya anggap teman-teman sudah tahu lah ya apa itu laporan keuangan, sebuah proses mencatatkan semua transaksi yang terjadi di perusahaan per tahunnya. Kalau gitu kita langsung saja ke jenis-jenisnya. Yang pertama, laporan neraca, yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, laporan neraca sendiri punya 3 komponen, yaitu aset atau aktiva, yaitu sumber daya yang dimiliki perusahaan yang dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Nah, aset itu punya 2 jenis. Yang pertama aset lancar, current assets. Contohnya seperti piutang usaha, persediaan barang dagang, investasi jangka pendek, dan beban yang dibayarkan di muka. Misalnya asuransi yang dibayarkan di muka. Dan yang kedua, ada aset tidak lancar, non-current assets. Contohnya properti, pabrik, dan peralatan. Lalu ada aset tetap yang telah dikurangi akumulasi penyusutannya, aset tidak berwujud seperti hak paten dan merek dagang, dan yang terakhir, investasi jangka panjang. Yang kedua, ada liabilitas pasiva atau kewajiban perusahaan yang harus dibayar kepada pihak lain. Liabilitas sendiri juga punya 2 jenis, yaitu kewajiban lancar, current liabilities, seperti utang usaha, pajak, gaji, dan utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Lalu ada kewajiban jangka panjang, non-current liabilities, seperti utang bank jangka panjang, obligasi perusahaan, dan sewa pembiayaan atau leasing. Oke, yang ketiga ada ekuitas atau modal pemilik, yaitu hak pemilik atas aset perusahaan yang telah dikurangi kewajibannya. Contohnya, modal saham untuk perusahaan perseroan, saldo laba yang ditahan seperti laba yang tidak dibagikan sebagai dividen, laba atau rugi tahun per tahun yang berjalan, dan modal tambahan yang disetor. Nah, fungsi laporan neraca sendiri adalah untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan, mengetahui struktur modal dan leverage, utang versus ekuitas, dan menjadi dasar analisis likuiditas dan solvabilitas. Kita next ke jenis yang kedua, yaitu laporan laba rugi, yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya-biaya selama periode tertentu, seperti bulanan, triwulan, atau tahunan. Laporan inilah yang akan menggambarkan pendapatan, beban, laba, dan rugi suatu perusahaan. Komponennya sendiri terdiri dari pendapatan, revenue atau income, seperti pendapatan usaha, sales revenue, yaitu hasil penjualan produk atau jasa utama, dan pendapatan lain-lain, other income, yaitu pendapatan di luar operasional. Selanjutnya ada harga pokok, penjualan, atau biasa disebut HPP, atau cost of goods sold, biasa disebut COGS. Contohnya seperti biaya langsung untuk memproduksi barang atau jasa yang dijual, misalnya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Selanjutnya ada laba kotor, gross profit. Ini menunjukkan keuntungan sebelum dikurangi beban operasional. Selanjutnya ada beban operasional itu sendiri, operating expenses, yaitu beban penjualan seperti promosi, gaji sales, dan distribusi. Lalu ada beban administrasi, dan umumnya contohnya gaji kantor, sewa listrik, dan biaya sewa dan internet. Dan yang terakhir ada beban penyusutan dan amortisasi, yaitu alokasi biaya aset tetap atau tidak berwujud. Selanjutnya ada laba operasional, operating profit or EBIT. Ini menunjukkan profit dari operasi inti perusahaan. Selanjutnya ada pendapatan dan beban non operasional, seperti pendapatan bunga dari investasi atau deposito. Lalu ada beban bunga, yaitu biaya pinjaman atau utang, dan keuntungan atau rugi penjualan aset seperti saat jual mesin atau properti. Selanjutnya ada laba sebelum bunga dan pajak, EBT, earning before tax, yaitu
ukuran dari probabilitas suatu perusahaan yang tidak termasuk bunga dan beban pajak penghasilan. Selanjutnya ada pajak penghasilan, tax expense, yaitu pajak yang harus dibayar perusahaan atas laba. Selanjutnya ada laba atau rugi bersih, net income, yaitu sisa pendapatan suatu perusahaan setelah dikurangi semua biaya, termasuk biaya operasional, bunga, dan pajak yang menjadi hak pemegang saham, dividen, atau ditahan sebagai laba, retained earnings. Tujuan laporan laba rugi sendiri adalah untuk mengetahui probabilitas perusahaan apakah untung atau rugi, lalu mengevaluasi efisiensi operasional, membantu pengambilan keputusan bisnis dan investasi, dan yang terakhir memenuhi kewajiban pelaporan keuangan, pajak, regulator, dan investor. Oke, selanjutnya yang ketiga ada laporan arus kas, yaitu laporan yang mencatat semua aliran kas masuk, yaitu penerimaan, dan kas yang keluar, yaitu pengeluaran, dari suatu perusahaan dalam periode tertentu. Ini membantu kita untuk memahami bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Ada 3 komponen utama laporan arus kas, diantaranya yaitu ada aktivitas operasi, operating activities, yang berkaitan dengan kegiatan utamanya yaitu bisnis, seperti penjualan, pembelian, dan biaya operasional. Contohnya, seperti kas yang masuk dari penjualan produk atau jasa, dan juga kas yang keluar untuk pembayaran gaji, supplier, pajak, dan biaya operasional lainnya. Selanjutnya yang kedua ada aktivitas investasi, investing activities, yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi. Contohnya, kas yang keluar untuk pembelian properti, peralatan, dan mesin, dan kas yang masuk dari penjualan aset atau investasi. Ketiga, ada aktivitas pendanaan, financing activities, yang berkaitan dengan perubahan modal dan perusahaan. Perubahan modal dan utang perusahaan. Contohnya, kas yang masuk dari penerbitan saham atau pinjaman bank, dan kas yang keluar dari pembayaran dividen atau pelunasan utang. Untuk khusus untuk laporan arus kas, dia punya 2 metode penyusunan, yaitu metode langsung, direct method, yaitu menampilkan secara rinci penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, ada metode tidak langsung, indirect methods, yang dimulai dari laba bersih lalu disesuaikan dengan transaksi non kas seperti penyusutan, perubahan piutang, utang, dan lain-lain. Nah, tujuan laporan arus kas sendiri adalah untuk menunjukkan sumber dan penggunaan kas, lalu untuk mengevaluasi likuiditas dan solvabilitas perusahaan, lalu membantu analisis kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari operasi, dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan investasi dan pendanaan. Kita ke jenis yang keempat, yaitu laporan perubahan modal. Laporan yang menunjukkan perubahan dalam modal pemilik suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini menjelaskan bagaimana modal perusahaan bertambah atau berkurang karena berbagai faktor seperti laba atau rugi, setoran modal, penarikan dana atau prive, dan penyesuaian lainnya. Ada beberapa poin penting dalam laporan perubahan modal, seperti saldo awal dari modal pemilik pada awal periode berakuntansi, lalu ada laba atau rugi bersih dari periode yang berjalan, karena jika perusahaan menghasilkan laba, modal akan bertambah, dan jika perusahaan mengalami kerugian, modal akan berkurang, sudah pasti. Selanjutnya ada penambahan modal atau setoran modal baru, yang mana jika pemilik atau pemegang saham menambah investasi, misalnya menyetorkan dana tambahan ke perusahaan. Selanjutnya ada pengurangan modal, prive dan dividen. Prive untuk perusahaan perorangan atau persekutuan,
penarikan dana dilakukan oleh pemilik atau keperluan pribadi. Lalu dividen untuk perusahaan perseroan, dan pembagian keuntungan kepada pemegang saham. Selanjutnya ada penyesuaian lainnya seperti mengoreksi kesalahan periode sebelumnya, perubahan kebijakan akuntansi, selisih dari revaluasi aset jika ada, dan keuntungan atau kerugian yang langsung masuk ke ekuitas, misalnya foreign currency translation. Lalu yang terakhir ada saldo akhir, modal pemilik pada akhir periode, seperti memperhitungkan semua perubahan di atas. Selanjutnya fungsi laporan perubahan modal adalah untuk memberikan informasi tentang penyebab perubahan ekuitas perusahaan, membantu pemilik, investor, dan kreditur dalam menilai kinerja dan kebijakan pembagian keuntungan. Yang terakhir menjadi referensi untuk perencanaan keuangan perusahaan. Kita next yang kelima dan yang terakhir, yaitu laporan catatan atas laporan keuangan. Ini adalah bagian integral atau bisa dibilang paling penting dari laporan keuangan yang memberikan penjelasan rinci, informasi tambahan, dan pengungkapan disclosures yang tidak tercantum dalam laporan keuangan utama yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu laporan neraca, laba rugi, dan arus kas. Laporan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, membantu pemahaman pengguna laporan, investor, kreditur, dan regulator, serta mematuhi standar akuntansi yang berlaku. Ada beberapa komponen yang penting dari laporan catatan atas laporan keuangan seperti kebijakan akuntansi, menjelaskan metode akuntansi yang digunakan, misalnya metode penyusutan, pengakuan pendapatan, penilaian persediaan, dan perubahan kebijakan akuntansi jika ada. Selanjutnya ada penjelasan rinci atas akun dalam laporan keuangan seperti rincian aset, misalnya properti, piutang, dan investasi. Selanjutnya kewajiban perusahaan seperti utang jangka pendek atau jangka panjang, dan kontingensi. Selanjutnya ekuitas seperti struktur modal, dividen, dan laba ditahan. Selanjutnya ada pengungkapan standar akuntansi seperti referensi standar yang digunakan seperti pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK), International Financial Reporting Standards (IFRS), Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), dan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Selanjutnya transaksi dan peristiwa penting seperti penggabungan usaha, akuisisi, atau pelepasan aset, dan peristiwa setelah periode pelaporan, post balance sheet events. Selanjutnya ada risiko dan ketidakpastian seperti risiko pasar, kredit dan likuiditas, dan kontingensi tentunya seperti gugatan hukum dan garansi produk. Selanjutnya ada pihak berelasi, related parties, seperti transaksi dengan kreditur, pemegang saham, atau entitas afiliasi. Selanjutnya ada informasi segmen bisnis seperti kinerja, divisi, atau geografis untuk perusahaan multinasional. Selanjutnya ada komitmen dan kontrak jangka panjang seperti sewa guna usaha, leasing, pembelian bahan baku jangka panjang. Selanjutnya ada perusahaan seperti rekonsiliasi, laba, akuntansi dengan pajak dan utang pajak tangguhan atau deferred tax. Selanjutnya ada sisanya seperti CSR jika material dan dampak perubahan kurs valuta asing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan materi atau informasi, mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.